Seseorang memiliki rasa cinta sendiri-sendiri dan seseorang bisa meluapkannya dengan cara sendiri-sendiri. Cinta itu akan datang dengan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan caranya pun akan berbeda-beda. Ada yang dengan cara berkomedi, ada yang dengan cara yang serius. Tergantung kalian ingin memilih cinta itu seperti apa. Tapi perbedaan itu akan menjadi satu dengan rasa kenyamanan. Oke, Sagittarius, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Dan kali ini spesial hari Sabtu malam Minggu, aku akan membahas konten tentang cinta. Oke, episode terbaru kali ini di setiap hari Sabtu malam Minggu aku akan membahas tentang cinta. Jadi untuk kalian yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin berbagi cerita sesuatu, boleh tolong tulis kolom komentar di bawah ya tentang apa itu, dan aku akan bahas di konten aku minggu depan. Oke, sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasanya kita lewatkan yang iklan satu ini. Berbicara tentang cinta, banyak orang yang merasakan cinta dan banyak juga orang yang tidak tahu arti cinta. Kedua itu karena ada pengalaman dan ada ceritanya sendiri-sendiri. Ada rasa sakit yang membuat orang itu trauma dan membuat orang itu berhenti untuk merasakan cinta untuk sementara, dan bahkan sementara itu akan menjadi jangka waktu panjang banget untuk orang itu bisa benar-benar pulih dari rasa sakitnya. Sagittarius termasuk tipikal zodiak yang jarang banget merasakan cinta. Tapi kalau sudah merasakan cinta, Sagittarius akan cenderung masuk ke dalam lautan rasa kenyamanan, lautan rasa kebahagiaan, dan lautan rasa cinta dan kasih sayang. Banyak orang-orang yang salah paham dengan si Sagittarius. Bahkan sifat si Sagittarius yang selalu ceria, yang selalu periang, itu seolah-olah membuat berpikiran bahwa Sagittarius sudah nyaman ke kalian. Tidak, karena si Sagittarius memiliki kriteria sendiri dalam menentukan pilihan, dan mungkin kriteria ini akan berbeda-beda ya di setiap orang-orangnya. Tapi aku akan bahas dari segi Sagittarius, dan Sagittarius pun tidak semuanya sama. Kita memiliki cara tersendiri-sendiri, tapi garis besarnya itu sama. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi pasangan si Sagittarius ya, ingin menjadi seseorang yang penting untuk Sagittarius, yang ingin selalu ceria, happy bersama si Sagittarius, inilah tips dari aku. Oke, kali ini aku akan bahas konten ciri-ciri wanita idaman Sagittarius. Wah, kenapa sih bang kok ciri-ciri wanita idaman ya? Kan aku kan cowok, masa aku bilang ciri-ciri cowok idaman kan? Oke, ciri-ciri wanita idaman Sagittarius yang pertama adalah cuek. Kenapa cuek? Ya menurut Sagittarius ya, cuek dalam arti kata ya gak mudah didekati, apalagi lawan jenis ya. Ketika seseorang cewek yang cuek itu lebih berkarisma menurut Sagittarius, karena di saat orang itu bisa menjaga dirinya untuk dirinya sendiri ya, bisa menjaga dirinya, tidak mudah untuk bergaul apalagi dengan lawan jenis, itu akan lebih bagus. Ya boleh berteman tapi sebatas teman, nggak sampai dekat, nggak sampai ngobrol perihal di luar kepentingan, dan nggak sampai benar-benar akrab. Karena di saat ada seseorang perempuan ya, ada seorang cewek yang banyak temannya, itu akan menimbulkan negative thinking, dan negative thinking itu pun mungkin akan menjadi realita di saat perempuan itu sudah memiliki pacar dan memiliki teman. Dan di saat dia terluka, dia akan cerita ke temannya, dan temannya itu akan membuat nyaman wanita itu, dan akhirnya akan menimbulkan rasa nyaman, akan menimbulkan rasa kebahagiaan, dan akan selingkuh. Itulah kenapa si Sagittarius cenderung memilih cewek yang agak-agak cuek gitulah. Ya itu sebabnya, karena tidak ingin ada rasanya perselingkuhan, tidak ingin ada rasanya kecewa, tersakiti, apalagi kok bisa gitu loh. Seharusnya ya, kalau kita memiliki masalah ke pasangan kita, itu kita selesaikan secara dewasa, yaitu ya selesaikan dengan seseorangnya langsung, bukan cerita ke orang lain gitu ya.
Ya mungkin jarang banget menemui orang seperti itu. Oke. Jadi untuk kalian yang ingin dekat dengan si Sagittarius, cobalah untuk menahan diri ataupun cuek ya. Terus yang kedua adalah periang, ceria, humoris, karena itu juga yang akan diperlukan si Sagittarius untuk bisa mengembalikan moodnya. Di saat mood si Sagittarius down, di saat mood si Sagittarius benar-benar kacau banget gitu ya. Dan orang itu, wanita itu akan membantu dia. Dengan cara apa? Sifat cerianya, sifat kebahagiaannya, senyum, canda, dan tawanya itu yang membuat si Sagittarius kembali dengan jati dirinya, yaitu selalu ceria ya. Sebenarnya gini, prinsip ataupun konsep mempunyai hubungan dalam Sagittarius itu saling menutupi kekurangannya. Ketika si Sagittarius down, ya sebisa mungkin pasangan itu membuat si Sagittarius tuh kembali pulih ya, meskipun nggak harus nggak harus disengaja. Gini, konteks disengaja. Kalau kita merasa nyaman, kalau kita merasa sayang ke seseorang, cinta ke seseorang, bahkan dia hanya diam, dia hanya cerita, dia hanya ngomel, itu akan menjadi komedi untuk kita. Itu akan menjadi rasa nyaman ke diri kita, itu akan menjadi sebuah rasa di mana kita akan selalu bahagia dan tersenyum melihat dia, tertawa melihat dia. Itulah kenapa ya Sagittarius butuh itu jujur ya. Sagittarius butuh itu, tapi jangan sampai ke semua orang. Itulah karena dibutuhkan rasa cuek juga untuk si Sagittarius. Oke, terus yang ketiga, cantik tentunya. Cantik bukan hanya fisik, tapi cantik secara hati, secara mental, secara emosional, terus secara pemikiran. Pemikiran yang cantik itu adalah pemikiran yang benar-benar dia bisa melakukan tindakan dengan benar. Ya meskipun nggak semua orang perfect ya, nggak semua orang benar-benar harus selalu gini, harus selalu gitu. Enggak, kita juga perlu kesalahan. Karena di setiap kesalahan itu akan menjadi sebuah pembelajaran di hidup kita. Kenapa Sagittarius memilih kecantikan ke nomor 3, nggak nomor 1? Karena menurut Sagittarius, kecantikan itu bisa diperoleh di saat kita benar-benar sayang ke seseorang, cinta ke seseorang, dan orang Sagittarius itu lebih memilih yang tadi dulu, cuek dan periang itu dulu sebelum kecantikan. Kalau kedua-dua itu udah bisa didapatkan, baru dia akan mencari yang cantik. Karena ya siapa sih orang yang gak memandang fisik itu loh. Tapi nggak memungkiri juga ya, fisik itu selalu dipandang orang lain di saat pandangan pertamanya. Itu wajar sih, itu manusiawi. Mungkin pendapat orang beda-beda tentang hal ini ya. Tapi menurut si Sagittarius, itu kecantikan bukan hal utama, tapi kecantikan juga itu perlu. Ya, cantik ya, itu perlu banget. Oke, terus yang keempat adalah jujur, sopan santun. Jujur, sopan dan santun itu perlu. Jujur dalam arti kata sebenarnya gini, konteks kejujuran Sagittarius, kita tidak bisa mengungkapkan semua masalah kita ke orang itu meskipun dia orang yang kita sayang, bukan. Tapi gini, konteks kejujuran Sagittarius adalah di saat kamu udah merasa nggak nyaman dengan si Sagittarius, bilang. Nggak usah selingkuh, nggak usah cari selingan, nggak usah, bilang. Terus kalau kamu ada masalah, bilang. Gak perlu kamu membohongi si Sagittarius, bahaya. Kalau kamu sudah berbohong, sudah bisa melicik seseorang yang berjodoh Sagittarius, itu benar-benar bahaya. Percaya deh, Sagittarius kalau udah kecewa, benar-benar kecewa. Dia susah banget untuk putar balik. Mungkin kalau dia udah putar balik, dia udah menganggap kamu biasa, bukannya spesial lagi. Jadi banyak orang-orang yang bilang, "Bang, zodiak Sagittarius kok gini sih bang, cuek bang, dingin bang, tadinya dia sayang banget bang, tadinya dia manis banget bang." Ya itu, mungkin kamu melakukan kesalahan yang membuat si Sagittarius melakukan hal itu. Itu loh. Jadi ada pepatah mengatakan tidak akan ada api kalau tidak ada percikannya, gitu, percikan. Ya, jadi jangan pernah memecikan. Sopan santun memiliki batasannya. Ketika kita manusia melakukan kesalahan, hal yang kita lakukan adalah minta maaf.
bukan mencari kesalahan, menggali kesalahan. Kadang banyak wanita yang ini bukan semua wanita ya, tapi masih banyak oknum-oknum wanita yang dia udah tahu salah nih, udah tahu di tahap salah, tapi dia membenarkan kesalahan itu untuk menutupi image dia. Itu yang Sagittarius benci banget. Kenapa sih lo tuh harus menutupi image lu? Kalau udah salah ya salah, ngaku aja salah gitu loh. Nggak perlu kamu perbaiki untuk dipandang orang lain lu tuh bener gitu loh. Lu tuh perfect gitu loh. Enggak. Lu perfect menurut orang lain, tapi menurut Sagittarius lu tuh bener-bener kacau banget. Bener. Lu tuh patut dimusuhin. Lu tuh penghancur dunia, men. Kalau lu salah ya udah salah, gak usah mencari kesalahan orang lain dan membenarkan kesalahanmu. Gak usah. Cemen banget sih. Ngakuin kesalahan tuh apa susahnya? Toh resiko yang kita dapat itu kalau udah minta maaf, kalau udah minta maaf terus merasa bersalah, itu akan membuat orang lain tuh respect ke lu, orang lain tuh segan ke lu, orang lain tuh malah berpikiran gini, wah orang ini jujur nih, minta maaf nih. Jadi jarang banget orang yang seperti ini. Jadi lu tuh akan selalu dinilai baik. Beda kalau lu udah melakukan kesalahan, menutupi kesalahan itu dengan sifat-sifat orang lain ataupun membeda-bedakan orang lain, itu akan lu dinilai buruk gitu loh. Jadi ya tau lah sopan santun itu seperti apa ya. Jadi ketika si Sagittarius sudah berubah, udah emosional ke lu, berarti lu melakukan kesalahan. Lu dikasih tahu sekali dua kali ngunjak, ya udah. Jadi jangan salahkan Sagittarius kalau lu bener-bener hina di depan dia. Lu menjadi musuh dia sekaligus. Betul. Oke? Terus yang selanjutnya adalah bisa membedakan yang namanya kepentingan dan gengsi. Banyak wanita yang ketika dekat dengan Sagittarius, dia cenderung ke gengsi. Dan gengsi itu membuat si Sagittarius tuh apa sih? Gitu loh. Ya emang sih si Sagittarius tuh tipikal zodiak yang bisa dibilang fashionable banget gitu. Fashionable banget nih. Maksudnya dalam segi fashion ya, Sagittarius tuh mungkin zodiak paling pinter ataupun jago banget secara natural dalam memilih fashion ataupun baju dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah kebutuhan, Sagittarius juga bisa melihat ketika perekonomiannya rendah ataupun lagi down, Sagittarius tidak cenderung untuk memaksakan. Tapi kalau Sagittarius memiliki cewek ataupun pasangannya seperti itu, nyebelin banget sumpah. Dia nggak bisa ngeliat sikon tuh paling nyebelin gitu loh. Ya gimana sih? Kita tuh tidak melakukan tidak beli sesuatu untuk kebutuhan kita. Tapi kadang masih ada cewek-cewek yang bisa dibilang egois gitu loh. Lu tuh bisa beli ini nanti kalau udah bener-bener punya uang atau bisa menutupi kebutuhan lainnya. Tapi kenapa harus lu beli sih? Tuh loh. Toh nanti kalau udah Sagittarius merasa bahagia, Sagittarius memiliki banyak rezeki, lu nggak usah minta pun akan dikasih. Perhatian si Sagittarius tuh murni banget kalau sama orang yang tersayang. Kalau bener-bener orang yang dia sayang ya, Sagittarius tuh bener-bener gak ada batasannya deh kalau memberi. Bahkan Sagittarius tuh cenderung zodiak yang paling boros ya. Mungkin nggak semua orang, tapi kalau menurut aku banyak Sagittarius yang boros. Borosnya bukan karena beli barang-barang ya, tapi kebutuhan. Makan, minum, itulah. Susah mengontrol hal itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu konten kali ini di hari Sabtu, weekend ya, hari Sabtu malam minggu, dan nanti malam semoga kalian yang ingin PDKT sama orang yang kalian suka, semoga lancar dan semoga tidak hujan di daerah kalian. Oh iya, aku mengucapkan turut berduka cita untuk
bertambahnya korban di peristiwa Stadion Kanjuruhan, dan aku mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalnya. Semangat, itu sudah takdir. Jadi untuk kedepannya, untuk bisa belajar, saling menghargai, saling mengerti situasi apa yang harus kita lakukan dan bertindak seperti apa gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian, aku minta maaf. Ya, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, jadi aku minta maaf ya jika ada kekurangannya. Semoga kedepannya aku bisa selalu memberikan konten-konten yang menghibur kalian dan memberikan tips-tips tipis untuk kalian. Oke? Thank you untuk kalian semua yang udah like, comment, and subscribe. Thank you untuk kalian semua yang sudah support sampai detik ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah selalu menonton video aku, selalu menunggu video aku di setiap harinya. Dan maaf ya kalau videonya nggak jelas banget. Oke? Ya masih belajar lah, maklum, YouTuber pemula sih. Oke? Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Agar pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.